Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngreni Gobel dengan NIM 1214211. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Pada materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian narkoba dan jenis-jenis narkoba. Yang kedua ada faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Yang ketiga ada dampak negatif penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Dan yang keempat, cara pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Dan yang terakhir ada penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar pada generasi muda. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan jenis-jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama ada halusinogen. Pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contoh narkoba yang memberi efek seperti ini adalah kokain dan LSD. Yang kedua ada stimulan, yaitu jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga ekstra. Efek lainnya adalah si pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga ada depresan, yaitu jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini akan merasa efek tenang, tertidur, atau pingsan. Contoh depresan adalah putau. Yang keempat yaitu ada adiktif. Narkoba jenis ini mengakibatkan pemakai memiliki sifat yang pasif karena kandungan zat yang ada dalam narkoba yang tergolong jenis ini dapat memutuskan saraf otak. Dan yang kelima, seseorang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba, kemungkinan besar tubuhnya akan mengalami kerusakan dan pada ujungnya akan berdampak pada kematian. Dan pada bagian kedua ada faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Faktor penyebab dan dampak penyalahan narkoba pada generasi muda, ternyata ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, baik itu dari dalam maupun dari luar dirinya. Faktor apa sajakah itu? Yaitu yang pertama ada faktor individu, tidak dapat berkata tidak untuk penyalahgunaan narkoba. Pada bagian A, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya. Yang bagian B, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. C, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. D, lari dari kebosanan atau masalah hidup. E, pengertian yang salah bahwa penggunaan sesekali tidak akan menimbulkan ketagihan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama A, lingkungan keluarga seseorang dengan latar belakang atau broken home atau hubungan ayah dan ibu yang retak. Memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif dan kurang rasa hormat antar anggota keluarga bisa menjadi faktor yang ikut mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. B, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang disiplin, terletak di dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan adanya murid penyalahgunaan narkoba merupakan faktor kontributif terjadi penyalahgunaan narkoba oleh siswa lainnya. Yang C, lingkungan teman sebaya. Faktor ini umumnya terjadi pada kalangan remaja.
ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar bisa diterima dalam pergaulan atau kelompok teman sebayanya dan dianggap sebagai orang dewasa. Yang ketiga ada faktor ketersediaan narkoba. Saat ini variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan cara bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap. Pada bagian ketiga ada dampak negatif penyalahgunaan narkoba pada generasi narkoba. Apa saja dampak dari penyalahgunaan narkoba? Secara umum, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, ketergantungan, perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak tersebut dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Dampak fisik, yang pertama ada gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Yang kedua ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Yang ketiga ada gangguan pada kulit atau dermatologi seperti abses atau bisul bernanah, alergi, dan eksim. Yang keempat ada gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur. Yang keenam ada gangguan terhadap kesehatan reproduksi seperti penurunan fungsi hormon reproduksi atau estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Dan yang ketujuh ada gangguan terhadap kesehatan reproduksi atau perempuan seperti perubahan periode menstruasi, menstruasi tidak teratur, bahkan amenorrhoe atau tidak haid. Dan yang ke-8 bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian. Risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa berakhir pada resiko kematian. Dan ada dampak psikis atau mental. Yang pertama ada lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah. Yang kedua hilang kepercayaan diri atau apatis, penghayal, penuh curiga. Yang ketiga ada agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat ada sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang keenam ada cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Adapun dampak sosial, yang pertama ada gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua ada merepotkan, ketiga pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram, membuat malu dan menjadi beban keluarga. Pada bagian keempat ada cara pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN antara lain, yang pertama jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba.
memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada kita. Yang keempat, selalu diingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga permasyarakatan. Yang kelima, ada gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Dan yang keenam, ada bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Ada penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar pada generasi muda. Berikut beberapa cara untuk melakukan gaya hidup sehat. Untuk berolahraga secara teratur, remaja harus aktif secara fisik setidaknya 60 menit setiap hari. Makan yang sehat. Makan sehat adalah bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertahankan berat badan anak yang sehat. Anak-anak dan remaja dengan kegemukan lebih cenderung mengalami obesitas saat dewasa. Mereka juga berisiko lebih tinggi untuk penyakit kronis lainnya seperti depresi. Tidur yang cukup. Sebagian besar remaja membutuhkan antara 9 dan 9/2 jam tidur setiap malam. Rutin menggosok gigi setiap hari. Kenakan tabir surya rutin. Menggunakan tabir surya pada wajah dan tubuh dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Hindari mendengarkan musik dengan volume keras karena merusak pendengaran selama sisa hidup. Menjaga kesehatan mental. Pelajari cara untuk mengelola kondisi stres. Anda memang tidak bisa menghindari stres, tetapi Anda perlu belajar cara mengelolanya. Belajar dan melakukan yang terbaik di sekolah. Cobalah untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua. Ingatlah bahwa mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda. Kembangkan keseimbangan yang baik antara sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Jangan mencoba terlalu banyak aktivitas. Batasi aktivitas Anda pada hal yang paling penting dan berikan perhatian dan usaha secara penuh pada hal tersebut. Menjaga kesehatan emosional. Ketahui tanda-tanda penyakit atau gangguan mental ini, termasuk yang pertama kegelisahan, 2 depresi, 3 kelelahan yang berlebihan, 4 kehilangan harga diri, 5 kehilangan minat dan hal-hal yang dulu Anda sukai, 6 kehilangan selera makan, 7 kenaikan atau penurunan berat badan, 8 perubahan kepribadian di luar karakter. Perhatikan suasana hati dan perasaan Anda. Jangan menganggap pikiran atau perasaan negatif Anda hanyalah bagian dari menjadi remaja. Jangan takut untuk meminta bantuan jika Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan orang tua, bicaralah dengan guru atau konselor favorit di sekolah. Terima diri sendiri jika merasa memiliki harga diri rendah atau citra tubuh yang buruk. Bicarakan dengan seseorang tentang hal itu. Jangan menindas orang lain atau melakukan tindakan perundungan. Dan jika Anda ditindas, beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Menjaga perilaku. Berikut beberapa cara menjaga perilaku baik untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat. Hindari penggunaan atau penyalahgunaan zat. Ini termasuk alkohol, narkoba, resep obat-obatan berbahaya lainnya, dan semua jenis produk tembakau. Berkendara dengan selalu gunakan sabuk pengaman Anda. Hindari pengendari mobil dengan remaja lain hingga kendaraan melebihi daya tampung. Kenakan tutup kepala pelindung. Kenakan helm saat mengendarai sepeda atau mengikuti olahraga untuk mencegah geger otak. Hindari kekerasan. Jauhi situasi di mana kekerasan atau perkelahian dapat menyebabkan Anda terluka secara fisik.
Kecil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.